sobat musik semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas kisah yang penuh sejarah sekaligus kontroversial. Sebuah konser musik pertama di Indonesia yang menghadirkan musisi besar internasional. Namun, justru dikenang dengan tragedi dan kericuhan besar. Seperti apa kisah dan tragedi di baliknya? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya, biar kamu dapat info tentang dunia musik dan kisah-kisah keren di baliknya. Dan inilah kisah konser legendaris Deep Purple di Jakarta tahun 1975. Industri pertunjukan musik di Indonesia memang selalu diperhitungkan. Setelah mati suri selama pandemi, konser kembali ramai digelar. Terakhir kemarin, konser Pesta Pora yang digelar pada tanggal 5-7 September berlangsung sukses di tengah kondisi sosial politik yang sedang memanas di Indonesia. Tapi, tahukah kalian siapa musisi internasional pertama yang menginjakkan kaki untuk konser di Indonesia? Jawabannya adalah Deep Purple, band rock asal Inggris yang pada tahun 1975 menggelar konser megah di Stadion Senayan, atau yang kini kita kenal sebagai Gelora Bung Karno. Konser Deep Purple kala itu seharusnya hanya berlangsung 1 hari. Namun, promotor secara sepihak menambah 1 hari lagi, sehingga pertunjukan digelar 2 malam berturut-turut pada 4 dan 5 Desember 1975. Sayangnya, bukan hanya kemeriahan musik yang dikenang. Konser tersebut berubah jadi catatan kelam dengan tragedi yang terjadi di luar panggung. Usai konser hari pertama, pada dini hari, terjadi insiden tragis di tempat Deep Purple menginap, yaitu di Hotel Shahid Jaya. Patsy Collins, salah satu kru Deep Purple, ditemukan tewas setelah jatuh ke lubang lift setinggi 8 meter. Kematian ini penuh misteri. Banyak kabar menyebutkan ada pertikaian antar kru yang mabuk karena perempuan. Namun, belakangan Glenn Hughes, bassist Deep Purple, mengungkap fakta lain. Glenn Hughes sendiri sempat ditangkap polisi, bahkan semalam ditahan bersama manajer tur mereka. Yang lebih mengejutkan, Hughes dipaksa membayar $500 Amerika hanya untuk bisa keluar keesokan harinya. Ia menggambarkan malam itu sebagai pengalaman yang mengerikan. Kalau tragedi hotel sudah cukup mengejutkan, ternyata di stadion pun kekacauan besar terjadi. Dari 25.000 penonton yang hadir, hanya separuhnya yang membeli tiket. Ribuan penonton nekat menerobos masuk tanpa tiket. Pagar pembatas jebol, kursi-kursi stadion dirusak, bahkan penonton saling berkelahi. Situasi semakin kacau ketika aparat keamanan bereaksi keras. Polisi menendang, memukul, hingga menembakkan peluru karet. Lebih parah lagi, anjing-anjing penjaga dibiarkan menerkam penonton. Jon Lord, keyboardist Deep Purple, bahkan mengaku melihat sendiri seorang anak muda diseret anjing dalam keadaan berdarah. Wajah ngeri para personel band terlihat jelas menyaksikan pemandangan itu dari atas panggung. Drama belum selesai. Bertahun-tahun setelahnya, Jon Lord mengungkap kenyataan pahit. Deep Purple sama sekali tidak dibayar atas konser mereka di Jakarta. Promotor mengambil semua uang dan band ini justru dideportasi setelah kerusuhan. Padahal mereka sudah dirugikan karena konser yang semula hanya 1 hari dipaksa jadi 2 hari. Tapi bayaran hanya dihitung sekali. Tragedi ini sempat mencoreng nama baik Indonesia. Untungnya, seiring waktu, musisi internasional tetap mau datang. Bahkan, Deep Purple kembali ke Indonesia pada Maret tahun 2023 lalu. Kali ini tampil di kota Solo bersama God Bless, legenda rock tanah air. Meski begitu, kisah kelam tahun 75 tetap jadi pengingat.
bahwa industri musik harus terus belajar. Kericuhan, keamanan yang buruk, hingga kelalaian promotor tidak boleh terulang. Karena musik seharusnya jadi ruang kebersamaan, bukan sebagai pemicu bencana. Itulah kisah tentang kericuhan konser musik pertama di Indonesia. Sebuah cerita yang pahit, tapi penting untuk diingat. Kalau sobat musik suka dengan konten sejarah musik seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini untuk kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan keep the music alive.